Oke, silakan. Ya baik Pak, saya izin share screen Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Spata. Jadi saya akan presentasikan mengenai saya yang sudah saya perbaiki Pak. Waktu itu yang sempro itu Bapak bilang bahwa adanya perbedaan di masa pandemi dan juga di masa non pandemi. Saya jadi juga saya sudah membuat ininya Pak, uh, model penelitiannya berikut ini Pak. Jadi model penelitiannya pada tahun 2017 sampai 2019 dan juga masa pandemi 2019 sampai 2020. Kemudian juga saya sudah memasukkan mengenai peraturan OJK-nya Pak yang ada sisi O2-litinya Pak, di mana di peraturan OJK ini sudah ada anggota Dewan Komisaris maksimal dalam 3 tahun perusahaan publik dan maksimal 5 tahun sebagai anggota komite. Lalu juga saya sudah memasukkan ini Pak, mengenai sitasi atau daftar pustaka nama Bapak Sparta dan juga Bapak Dik-Dik Pak. Itu saja Pak. Apakah ada lagi Pak? Ya udah cukup, nanti kirim ke saya aja ya. Oh baik Pak, saya juga Ya. mohon maaf Pak, saya juga sudah meminta tanda tangan Pak Dik-Dik, jadi saya melampirkan yang sudah tanda tangan di Pak Dik-Dik juga ya Pak. Apa? Oh, iya, Sebelumnya iya, Pak, iya. ya Iya. saya Ya. kirim melalui WA atau Gmail ya Pak. Eh, email dan WA, dua-duanya ya. Oh baik Pak, terima kasih Email dan banyak. WA. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Ya. Spata. Saya Terima izin les kasih ya banyak. Pak. Makasih. Ya, ya. Berikutnya siapa lagi? Berikutnya silakan. Bentar dulu ya. Oke, berikutnya siapa? Berikutnya. Boleh saya, Pak? Silakan, silakan. Siapa yang mau silakan langsung ya. Ya, Pak. Saya Ya, izin share screen ya, ya, Pak. ya, ya. Jadi Pak, kalau dari saya itu terakhir bimbingan sama Bapak adalah Bapak menyarankan saya untuk menambahkan implikasi manajerial, Pak. Tinggal di bagian itu, sebentar ya, Pak. Oh ya, ini mulai implikasi manajerial, Pak. Yang pertama, atas hasil pengaruh LDR terhadap dependen saya, yaitu window dressing. Jadi di sini saya jelaskan kalau misalkan dia tidak berpengaruh signifikan, itu berarti investor Ya, dapat mempercayai industri perbankan untuk ya. dijadikan sarana investasi jangka panjang, karena perbankan terbukti mampu mengelola penyaluran kreditnya dengan baik pada masyarakat. Akan tetapi regulator harus tetap mengawasi dan mengevaluasinya, Pak, sehingga untuk manajer perbankannya itu perlu mempertahankan kemampuannya. Sementara kalau yang hasilnya memiliki pengaruh negatif signifikan itu juga sudah saya sebutkan ada di hasil mana saja, yaitu pada gabungan 3 negara tahun 2016 sampai 2019 pada downward dan gabungan 3 negara 2019 sampai 2020 pada upward. Sementara kalau yang positifnya juga sudah saya jelaskan, berarti hal tersebut menandakan investor harus lebih berhati-hati sebelum melakukan investasi, karena berarti kalau penelitian ini ada yang positif, indikasi window dressing tersebut berarti kan dilakukan, Pak. Jadi investor harus berhati-hati dalam melakukan investasi jangka pendek maupun panjang. Kemudian sudah saya jelaskan juga bagi regulator seperti apa, yaitu untuk merancang konsekuensi atau sanksi bagi perbankan yang terdeteksi melakukan tindakan rekayasa laporan keuangan. Kemudian penting juga bagi regulator untuk memperketat pengawasan. Kemudian kalau liquidity reserve requirement ratio terhadap window dressing-nya itu sudah saya jelaskan juga apa yang menurut hasil tidak signifikan, berarti LRRR-nya sudah sangat baik, berarti tidak diperlukan praktik window dressing sehingga investor itu juga aman untuk berinvestasi, karena industri perbankan terbukti mampu memenuhi persyaratan likuiditas yang harus dimiliki bank. Selanjutnya regulator juga sama, yaitu untuk mengawasi dan mengevaluasi agar tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Begitu juga untuk manajer perbankan yang tetap harus mempertahankan kinerjanya. Kemudian kalau misalkan yang positifnya itu berarti
sama Pak kurang lebih, tapi saya itu lebih menekankan kepada objek si independennya Pak. Kalau liquidity reserve requirement ratio kan berarti bank itu mampu mengelola likuiditasnya. Nah, berarti sebelum berinvestasi alangkah baiknya bagi investor untuk tidak hanya menganalisis laporan keuangan perbankan tersebut saja, tapi juga mencari informasi di media lain mengenai kemampuan sebuah bank dalam menjaga rasio likuiditasnya. Kemudian yang terakhir untuk financial leverage terhadap window dressing juga saya sudah jelaskan. Kalau yang menurut hasil tidak memiliki pengaruh signifikan, berarti investor dapat mempercayai industri perbankan tersebut. Karena perbankan itu terbukti mengelola utang jangka pendek atau jangka panjangnya untuk membiayai aset perbankan dengan baik. Nah, untuk yang hasil positifnya itu juga sudah saya jelaskan, kurang lebihnya investor harus berhati-hati karena mencari informasi di media lain dan ininya Pak, laporan keuangannya dilihat lagi untuk DAR-nya apakah sudah baik atau belum dari tahun ke tahunnya supaya bisa menilai kinerja keuangan perbankannya tersebut sudah baik atau belum dalam menjaga kualitas pembayaran kredit jangka pendek atau jangka panjangnya. Kemudian itu kalau yang untuk variabel independennya Pak. Nah, ini yang untuk pandemi semasa COVID juga sudah saya jelaskan. Jadi kontribusinya itu kan karena ada tentang COVID pada 2019 sampai 2020 penelitian ini menemukan hasil bahwa pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap upward dan downward window dressing di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand di tahun 2019 sampai 2020. Nah, hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa perbankan tidak melakukan praktik window dressing di akhir dan di awal tahunnya untuk meningkatkan kualitas perbankan melalui laporan keuangannya. Di sini saya juga sudah jelaskan, meskipun pandemi COVID membuat banyak industri lain melemah, tapi industri perbankan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand tetap terbukti mampu mengelola sumber dayanya sesuai dengan fungsi perbankan, yaitu sebagai lembaga intermediasi. Di sini saya juga sudah jelaskan manajer perbankan telah mampu mengelola LDR, liquidity reserve requirement ratio, dan financial leverage dengan baik semasa pandemi COVID-19. Dan juga sudah saya jelaskan yang dari investornya kalau dapat mempercayai industri perbankan untuk dijadikan sarana investasi jangka panjang karena saat pandemi saja perbankan tetap dapat mempertahankan kualitas kerjanya. Segitu Pak untuk implikasi manajerial. Nah, bagus sekali ya. Nanti kamu kirim ke itu ya Pak SNA tahun 2022 ke itu ya ke apa? Ke Kediri ya. Pakai nama kita berdua, nama kamu data selama saya nomor 2 ya. Ke Kediri Pak. Kediri ya. Oh iya Pak. Ya. Iya. Kirim SNA itu belum publish nih, kalau dipublish nih dia belum dibuka mungkin sekitar bulan April atau apa ya. Baru dibuka itu April atau Mei mungkin ya. Nanti kamu kirim aja ya. Nanti sebelum kamu kirim kasih tahu saya dulu aduin jurnalnya. Iya Pak. Baik. Koreksi lagi itu ya. Iya Pak. Ya, nanti kalau oke nanti kamu berangkat sama saya itu ya. Tapi kamu biasa sendiri kamu ya. Oh iya Pak. Ya biasa sendiri, coba aja jalan ke diri kamu ya. Iya Pak. Nanti sekitar bulan September atau Oktober ya. September atau Oktober, baik Iya, Pak. Iya. Lumayan tuh untuk CV kamu kan. Iya Pak. Insya Allah terima lah, kalau ada nama saya itu. Mereka teman-teman saya juga itu. Kalau ada nama saya, insya Allah terima ya. Iya Pak. Ya. Kemudian saya juga sambil menunggu kemarin Mas sudah menyusun bab 5-nya Pak. Apakah mau dicek sekarang atau? Udah bab 5 itu gampang tuh, langsung bikin aja nggak apa ya. Oh iya Pak. Oke, kalau 5 itu sih kesimpulan itu jawaban dari permasalahannya. Iya Pak. Jadi hasil penelitian yang panjang, jangan nggak ada angka-angka itu kualitatif semua. Enggak angka sih Pak, tapi saya itu kebetulan kesimpulannya juga agak panjang, jadi khawatirnya saya. Jangan panjang-panjang, singkat aja. Oh iya, berarti kalau misalnya contoh bisa permasalahan pertama apa? Permasalahan pertama apa contoh? Permasalahan apa? Permasalahan saya yang pertama itu apakah loan deposit ratio memiliki pengaruh terhadap indikasi praktik window dressing? Itu dressing di Malaysia, di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dan gabungan kan? Jawabannya apa? Singkat aja. Jawabannya singkat itu, bentar ya Pak. Nah itu jawaban dari sebenarnya apa? Oke Pak. Apakah kan jawabannya apa? Singkat aja. Itu kesimpulan. Ya? Iya Pak.
Itu Berarti jangan cerita panjang kamu. iya, Pak. Itu aja. Iya. Apakah ya cerita aja sekilasan apakah ini A bergabung apakah A pengaruh terhadap B? Oh, ya. A pengaruh terhadap B, positif negatif pada Malaysia itu ada enggak? Terus ini itu aja singkat aja ya. Dah. Baik. Jangan panjang ya. Iya, Pak. Panjang nanti Muhammad kalau nanti di ujian tanya kok singkat aja ya. Kalau panjang baca skripsi saya dong Pak yang jelas gitu aja. Baik, Pak. Berarti kurang lebih untuk per independennya segini ya, Pak? Karena kan saya jelasin 3 negara. Iya, nggak apa. Nggak apa ya, Pak? Baik, Pak. Ini satu perbahasan saja, Pak, satu linia. Iya. Nah, Baik, satu linia saya singkat aja, jangan panjang ya. Iya, Pak. Baik, Kalau Pak. panjang, kalau tanya dosen, kok situ aja ya. Kalau mau panjang, apa baca aja Pak 4 saya gitu ya. Iya, Pak. Ya, kalau mau panjang lagi, baca semua skripsi saya dengan jelas bilang gitu ya. Iya. Panjang lah. Ya, kalau terus keterbatasannya apa? Skripsi kamu itu, ya contohnya keterbatasan dari hasil kamu itu apa? Hasil kamu itu keterbatasan apa? Keterbatasannya itu penelitian ini hanya menggunakan 3 negara dalam negara ASEAN dengan tahun periode 2016 Oh, sampai jangan sebutkan hanya 3 negara. Kan memang 3 negara kamu kan. Itu bukan keterbatasan tuh. Iya sih Pak, tapi kan maksudnya, berarti saya jelaskan lagi saja ya Pak, sedangkan ini ASEAN. kalau jadi hasil penelitian kamu ini kalau digunakan untuk apa? Kira-kira apa yang perlu diperhatikan gitu. Bukan 3 negaranya. Iya Ya, Pak. bukan masa 3 negara itu bukan keterbatasan. Memang kamu 3 negara kan? Jangan terbatas dengan negara, janganlah. Berarti yang saya temukan ini sih Pak, kalau keterbatasannya, jadi nilai adjusted R-square yang dihasilkan per negara itu sangat kecil kalau diuji per negara dari tahun 2016 sampai Tapi kan signifikan kan? Ya. Nah, signifikan udahlah, signifikan biar aja nggak apa. Itu signifikan penting. Iya. Masa kecil besarnya itu gantung orangnya nanti. Ya kalau bahasa kecil tengah tambah sampel aja, tambah sampel terus. Jadi jangan bilang SQL sangat kecil, nggak usah lah. Yang penting signifikan. Ya. Iya. Kalau nggak signifikan, jangan alasan karena adjusted SQL kecil, jangan ya. Berarti yang itu pokoknya kalau hasil penelitian kamu digunakan oleh pihak lain, oleh perguruan tinggi, pengaman teori, kira apa perlu diperbaiki, keterbatasannya apa itu. Iya Pak, baik Pak. Nanti salahnya di situ ya. Misal contoh, wah ini hasil kisah ini kalau digunakan oleh untuk negara Malaysia, oleh investor untuk pengaman teori Malaysia harus melihat juga bagaimana kondisi masing-masing negara Indonesia atau kalau penggabungan ya. Kemudian perlu perhatikan juga bagaimana terkait dengan risk country atau karakteristik negara, lihat juga ya, kamu pakai kan. Terus kalau perlu sampelnya diperluas ya, itu seperti itu. Ya Pak. Itu kan sampai diperluas supaya bisa lebih fit modelnya bilang gitu ya. Nah, itu yang jadi kalau hasil penelitian kamu dipakai oleh orang di Indonesia, orang Malaysia, orang apa perlu diperhatikan, apa perlu diperhatikan. Kelemahannya apa saja? Kelemahannya itu yang nanti nyambung ke sarannya misalnya satu kelemahan kalau sarannya supaya diperbaiki, supaya itu begitu aja ya. Ya Pak. Nah, jangan sampai ini banyak di ujian kompre itu saran itu nggak ada hubungan dengan keterbatasan yang penelitiannya. Misalnya penelitian tentang sarannya kemana-mana tuh ya. Iya Pak. Misalnya penelitian di Jakarta tentang sarannya kalau bisa semua peneliti hati-hati dong. Kalau ke Jakarta, kemarin ke Jakarta hati-hati, kenapa? Ya, nggak ada hubungannya. Tapi kalau kamu tentang perbankan, aku mau tulis kalau hati-hati kalau manajer di industri asuransi hati-hati loh dengan penelitian ini, karena nggak nyambung juga dengan asuransi. Ngapain asuransi perbankan aja misalnya. Iya. Iya Pak. Ya itu tinggal itu aja udah bagus ya. Ya, makasih ya Pak. Sama ya. Nanti jangan lupa SNA ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Satu depan kalau udah aku perbaiki langsung daftar ujian sidangnya ya. Udah lapor magang udah selesai belum? Laporan magang sudah selesai Pak. Senin besok juga mau ada bimbingan sama dosen pembimbing magang. Siapa bimbing magangmu? Bu Etika Pak. Bu Etika, iya. Jadi kalau selesai nanti kasih tahu saya kamu daftar. Perbaiki dulu Sabtu besok ya. Besok nanti habis itu baru daftar sidang ya. Ya, makasih ya Pak. Iya, sama. Terus berikutnya siapa lagi? Berikutnya cepat ya. Saya Pak, boleh. Silakan. Nah, si Pinkan Mambu silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, videonya mana? Ongkem buka dong. Iya, ini udah Pak. Wajah jangan separuh ya, wajah lengkap. Ya Pak. Nah, lengkap wajahnya. Yang kepotong-potong tadi si
Si Sela lengkap wajahnya, nggak kepotong-potong aja. Iya, Pak. Ini, Pak. Kemarin yang terakhir saya bimbingan, Bapak minta tambahin yang tidak sejalan sama Kapan kamu yang terakhir bimbingan tuh? Kapan terakhir? tanggal 20 Desember, Pak. Oh iya, ya, udah lama ya, udah 12 hari, 15 hari, Iya, Pak. 2 minggu lebih ya. Iya, Pak. Gimana aja kamu akhir tahun tuh? Di rumah aja sih, Pak. Di rumah aja, nggak ikut malam tahun baru. Enggak, Pak, di rumah aja. Ngapain malam tahun baru? Besok juga malam juga. Malam Iya, tahun baru sama malam besok juga sama aja kan. iya, Pak, betul. Ada bedanya ke ngapain harus begadang ya. Eh, Ngaji saya, aja ngajinya ya. iya, Pak, betul. Ngaji nggak? Kamu ngaji nggak malam tahun baru? Enggak, Pak. Setiap hari ngaji nggak? Seminggu sekali, Pak. Oh ngaji seminggu setiap hari ngaji dong. Kamu ngaji apa? Juz amma atau apa? Ngajinya apa? Al-Quran, Pak. Al-Quran. Sebelumnya ngaji di mana kamu? Saya Tingkat. ngaji di rumah terus, Pak. Mau terus di masjid pernah ngaji? Jarang, Pak, kalau bulan puasa aja, Pak. Belajar ngaji sama siapa? Ada ada dulu ada ininya, Pak. Ada gurunya, Pak. Ada ustazahnya, Datang Pak. ke rumah. Dulu saya yang datang ke rumahnya, Pak. Waktu SMA. Oh, kamu datang ke rumah guru itu. Iya. Terus setelah itu dia datang ke rumah kamu. Pas SMA. Terus Terus SMA pas datang ke... kuliah udah nggak pernah ada gurunya, Pak. Oh, dia ngaji itu setiap hari ya? Iya, Pak. Setiap hari ngajinya. Iya, Pak. Minimal satu halaman ya. Baik, Pak. Kalau suka ngaji itu bisa awet muda tuh, tambah cantik, tambah segar kalau suka ngaji itu. Iya, Pak. Orang nggak suka ngaji cepat tua itu. Oh iya, Pak. Iya, cepat tua kalau nggak suka ngaji. Teman-teman saya tuh tua sekarang tuh sekarang suka ngaji kita ya. Ya, jadi awet muda ya, Pak. Awet muda itu. Istri saya awet muda itu karena suka ngaji tiap hari dia. Iya, Pak. Ngaji ya, Iya, Pak. biar cantik terus kamu. Iya, Pak. Coba kamu ngaji sebulan berarti wajahmu cantik hilang tuh. Jangan, Pak. Nah, makanya ngajilah ya. Iya, Pak. Ini sayang suami. Udah calon suami udah ada. Belum, Pak. Cari dong sih. Iya, Pak. Ya. Udah sejodoh sama anak saya kamu nih. Udah langsung apa kemarin Ya. terakhir apa? Terakhir. Ini kan kemarin Bapak minta tambahin yang penelitian tidak sejalan. Ya. Ini udah saya tambahin, Pak. Ya. Di Komisaris Independen udah saya tambahin. Ya. Komite Audit juga udah saya tambahin. Terus sama kepemilikan manajerial juga udah saya tambahin, Pak. Sama ini yang pandemi COVID juga udah, Pak. Sama bangsa sama leverage saya gabungin, Pak, jadinya. Ya. Dalam satu subbab bagiannya. Terus ini implikasi manajerialnya, Pak, pada penelitian ini. Meneliti good corporate governance terhadap kinerja keuangan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai 2020. Terus GCG-nya itu kan pakai 3 proksi, Pak. Pada penelitian pertama, yaitu komisaris independen, ada 2 yang berpengaruh dan 1 tidak, Pak. Yang tidak berpengaruh itu komite audit, yang berpengaruh komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian komisaris independen yang dilihat dari hasil pembagian antara jumlah komisaris independen dan jumlah seluruh komisaris, variabel komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan. Ini alasannya, Pak, saya udah tambahin sama sesuai peraturan BI, itu tuh harus di atas 50%. Nah, semuanya itu di atas 50%, Pak, jumlah hasil datanya, hasil pembagiannya. Terus alasannya dalam penelitian ini, terus yang komite audit, yang diukur dengan jumlah komite audit sebelum dan masa pandemi ini tidak signifikan, Pak. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya pengendalian dan pengawasan yang diterapkan, jadi banyak pertimbangan dan keputusan dari komite audit, Pak, yang berasal dari pendidikan yang berbeda-beda. Terus dengan adanya penambahan komite audit, kemudian kemungkinan yang dapat mempengaruhi ROA adalah tidak semua komite audit memiliki pengetahuan profesional dibandingkan di bidang akuntansi. Ini masih typo, Pak. Ya, terus? Akuntansi keuangan, sehingga setelah dilakukan pemantauan terhadap laporan keuangan hal ini dapat didukung dalam penelitian konstruksi.
Ya, Terus yang untuk kepemilikan manajerial ini berpengaruh positif signifikan, Pak. ya, Karena kepemilikan manajerial ini dapat mengurangi konflik keagengan. Hal tersebut dikarenakan segala keputusan yang diambil oleh kepemilikan manajerial ya, dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dikarenakan segala kepengurusan yang diambil oleh pihak manajer akan dirasakan langsung oleh manajer tersebut karena turut serta ya, memiliki perusahaan tersebut. Sehingga kepemilikan manajerial berpengaruh positif, Pak. ya, Terus yang pandemi COVID ini berpengaruh negatif. Dengan demikian dapat dikatakan kinerja keuangan perbankan juga merupakan salah satu sektor yang terdampak dengan munculnya pandemi COVID. Terbukti dari return on asset sebagai pengukuran dari kinerja bank yang stabil dari 2016 hingga 2019 menjadi menurun secara signifikan dari 2,47% ke 1,64%. Oleh karena itu, perbankan diharapkan mulai beradaptasi dan menyiapkan tindakan-tindakan mitigasi akibat adanya pandemi COVID, Pak. Ada, Pak. Saya yang kemarin Bapak minta tambahin yang Oke, terus ya. Apa lagi Mbak Pinkan? saya belum, Pak. Yang bab 5-nya belum Ya saya deh, Mbak buat. Lima terus ya. Mbak Lima Iya, nanti Pak. kamu ikut SMA Kediri ya. Oh iya, Pak. Kayak siapa tadi si Sela ya. Iya, Pak. Ya, ikut Iya, Kediri. Pak. Mau Iya, Kediri Pak. nggak Pinkan? Iya, Pak. Tahu, Pak, Ya, Kediri. nah Kediri kan pengalaman tuh ya. Iya, Pak. Coba aja deh. Paling pesawat ongkos berapa sih? Nanti Baik, Pak. ya itulah ya. Nanti Kediri ya, supaya ada pengalaman ada itu ya. Bikin yang Baik, bagus Pak. ya. Iya, Apa Pak. lihat tulisan-tulisan saya yang di jurnal kayak gitulah Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Ya, itu Sela juga. Oke, berikutnya siapa lagi? Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama apa? Dulu Pinkan ya. Jangan lupa ngaji ya. Siap, Pak. Ya. Oke, besok Dini Andika siapa lagi itu? Silakan. Permisi Pak, boleh saya nggak Pak? Silakan Tiara, silakan. Ah, Buka kameranya, iya Pak. buka kamera. Kamu habis sholat nih? Oke, pakai mukena. Enggak Pak, Kamu buka kerudung mukena saya tuh. belum ketemu Pak, habis beres-beres. Apa belum ketemu? Kan saya habis kelar magang Pak, magang saya Ya. dapetnya di Bekasi, jadi Oh, habis pindahan. kamu kos selama magang kos di Bekasi? Iya Pak, dari BRI-nya Oh, ditempatinnya di Bekasi. wah lumayan dong ya. Berarti selama Iya ini jauh banget. bimbingan sama Masal lagi di Bekasi kamu tuh? Hari ini enggak Pak, saya udah di Bintaro. Bintaro, nah sebelumnya Bekasi. Iya di Bekasi. Oh, iya deh. Kemarin 4 bulan ya. Iya Berapa kos 4 sebulan? bulan. Kos sebulan berapa sebulan kosnya? 1,5 Pak. Mahal dong. Bagus tempatnya dong. Pakai AC. Iya. Oh, dimasakin juga dapat makan malam? Enggak. Enggak Pak, kalau itu masak Sama sendiri siapa Pak. kamu kos sendiri atau sama teman-teman? Sendiri, saya di Bekasi sendiri, Pak. Oh, sendiri kasih ya. Selama Iya, 4 bulan gimana pengalamannya? Bagus, enak nggak ke situ? ya gimana ya Pak, sendiri di situ, baru tahu Bekasi. Iya, nggak apa-apa lah pengalaman tuh kan nanti kamu kerja Iya, juga sendiri. Nanti iya kan benar Pak. nanti kalau kita meninggal dikubur juga sendiri lah. Iya Pak, Iya. benar-benar. Nanti di akhirat juga Betul sendiri Pak. kamu, nggak ketemu Iya, sama orang. Belajar sendiri ya. iya Biar, betul biar Pak. lebih dewasa ya. Oke, silakan Tiara. Silakan. Eh, Pak, kemarin kan Bapak terakhir saya bimbingan dengan Bapak Desember kalau nggak Iya, salah. iya, Itu buat nambahin yang COVID itu ya Pak. Terus saya iya, kan iya, dikasih sistematikanya itu buat pembahasan di bab 4-nya. Saya iya, ada nambahin kira-kira 4 subbab lagi kan Pak. iya. Terus saya ingin bertanya Pak terkait pengujian saya untuk yang dependent variable yang kedua pakai net interest margin itu, yang CAR itu berpengaruhnya negatif Pak. Tapi rata-rata yang saya temukan itu pengaruhnya positif di jurnal-jurnal gitu Pak. Karena negatif ya. Kenapa ya? Saya bingung Pak mau jelasinnya. Tapi NIM banknya naik itu turun NIM-nya. NIM-nya itu Rata-rata NIM-nya naik enggak? enggak Pak. Tetap NIM-nya. Misalnya gini, lihat aja tren lihat jadi kalau Jawaban tuh lihat ke masing-masing data.
Iya. Data misal NIM itu perhatikan data itu apakah rata-rata NIM di bank itu naik enggak. Kamu 5 tahun terakhir kan? Halo? 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 Kamu kan 5 tahun terakhir kan? 5 tahun 5 terakhir tahun. itu lihat tuh satu bank tuh NIM-nya kan naik enggak ya. Kemudian rata-rata keseluruhannya gimana NIM perbankan itu. Sebenarnya Oh, terus kemudian setiap tahun masing-masing bank itu lihat cenderung NIM itu naik itu enggak ya. Itu naik itu enggak. Kalau kamu ingin jawab lebih bagus, NIM rata-rata tahunan itu dibandingkan dia data di BI aja, rata NIM tahunan bank itu selama 5 tahun terakhir naik itu turun. Nah, kemudian rata-rata KAR selama 5 tahun terakhir naik itu turun ya. Jawaban di situ tuh. oh gitu. Nah, Berarti saya jawaban jelasinnya dari situ ya, Pak? di situ. Jadi kalau seandainya rata-rata NIM perbankan itu naik, rata-rata KAR itu naik, berarti positif hubungannya. Kalau negatif, Hmm. cek lagi data kamu ada yang salah ke itu. Oh Lagi gitu, Pak. biasa gitu sih mendekati. Kalau Oh enggak iya. penjelasannya mungkin ada bank yang dominan ya, dia turun, dia hubungan negatif, tapi bisa pengaruhi hubungan negatif semua sampel, bisa juga. Hmm. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau melihat secara makro kita lihat rata-rata NIM perbankan itu tiap tahun itu cenderung naik itu turun. Rata-rata KAR itu setiap tahun itu naik itu turun. Itu menjelaskan secara makro bagaimana kondisi makro perbankan. Ya. Kalau 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 ternyata makro itu bukan positif ya, dari mata kepala kita sendiri lihat positif. Nah, tapi penjelasan nanti mungkin sebagian ada beberapa bank yang mungkin bisa bank besar karnya turun, bank kecil enggak, bisa mempengaruhi. Jadi kalau gitu kamu lagi data bank-bank besar itu gimana karnya negatif positif hubungannya dengan itu masing. Ya, itu biasanya. Halo? 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 Wah, ini sinyal. Halo, sinyal gimana sih putus-putus? Iya, Pak. Maaf, Pak. Kamu di kamar atau di luar nih? Kalau pindah ke luar aja. Kalau di kamar Di biasanya kamar, Pak. di kamar ada wifi di rumah. Ada. Wifi taruh Ada, di Pak. mana? Atau wifi-nya di luar kamar, dalam kamar wifi-nya. Di kamar adik saya. Kamu di kamar adekmu ini? Enggak, saya di sebelahnya. Kamar Sebelahnya sebelah. nggak ada wifi. Sebelahnya tempat wifi nggak ada. Ada sih, Pak, wifi bawah. Ya kan di Ini bawah bukan saya di kamar pakai. kamu kan? Iya. Nah kemungkinan gara itu tuh. Karena kalau kita di kamar wifi-nya di luar biasanya suka putus-putus sih. Ya, Iya, Pak. jadi ruang kamu pakai AC tertutup semua. Tapi di luar biasa cenderung situ sih. Ya, itu ya jawaban itu ya. Cek lagi ya. Cek data deh. Oke. Terus apa lagi itu? Ya, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Saya masih bingung di situ. Iya, Nanti iya, saya lanjutkan di penjelasan lain. Habis itu iya, saya ngelengkapin yang implikasi manajerial. iya, iya, iya. Ya, oke. Makasih banyak ya Baik, Pak. Makasih ya, ya, Pak. laporan magang udah selesai, laporan magang. Sudah, Pak. Cuma tinggal dikirim ke Bu Meta. Ya, Terus presentasi, Pak, minggu oke, depan. oke. Iya. Oke, oke, Baik, silakan Pak. berikutnya siapa? Makasih, Pak. Sama-sama Tiara, sama. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dini. Oke, silakan Dini, silakan buka kameranya. Ya, oke. Ya, Saya terus share screen ya Pak. ya saya silakan. Wajahnya kok murung aja, senyum dong ya. Wajah, Maaf ya Pak, nah, kayaknya kelihatan murung mulu ya Pak. ya yang murung nanti cepat tua nanti. Enggak Pak, saya enggak murung Pak. Oh, coba di zoom lagi, zoom. Udah. Sudah, oke. Nah ini Pak, masuk bab 4 Pak. Ya. Saya kan di sini pakai 4 persamaan penelitian, yaitu Fahu Faca Staffa, FITM, terus Fahu Faca Staffa plus pandemi, sama FITM plus pandemi. Nah, perusahaan bank umumnya Oh ya, saya sebentar. ada Terima. 40. Halo. Tiara terima, Ya Pak, ya. Tiara terima sebentar. Tiara terima, Tiara. Udah keluar. Tiara mana? Iya, Pak. Belum, Pak. Buka camnya. Itu nanti kamu itu ya kirim ke diri juga ya. Oh, iya, Pak. Ya. Ke diri juga nanti ya. Kalau nanti ke diri ada bertiga.
Oke, Terus Pak. lagi tidak lagi. Oke, oke. Jangan lupa nanti memang belum diumumkan nanti diumumkan masukin ke SNA Kediri aja. Oke, silakan Mbak Dini, silakan. Iya, Pak. Dini. Ya, kasih banyak. Silakan Dini. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Udah terlihat belum, Pak? Lagi muter-muter ya, muter-muter. Udah terlihat belum, Pak? Lagi muter-muter, belum. Udah ya, Pak? Belum. Belum, coba saya ulangi ya, Pak. Oh, udah. Udah, Oh, udah ya, silakan. Pak. Ya, sebentar, Pak. Sorry, Pak. Udah. Oh, ditutup lagi. Oke. Saya ulangi ya, Pak. Ya. Saya itu kan pakai 4 persamaan penelitian. Yang pertama FAHU, FACA, STAFA, lalu yang kedua FITM, yang ketiga FAHU, FACA, STAFA plus pandemi, dan yang terakhir FITM plus pandemi. Di sini saya kan menggunakan perusahaan bank umum konvensional yang terdaftar di BI itu ada 42 ya Pak pada tahun 2006 sampai 2020. Tapi jadinya saya hanya menggunakan 41 perusahaan bank umum yang terdaftar di BI. Ada satu bank yang tidak memiliki kelengkapan data pada penelitian ini, yaitu Bank Jago, Pak. Jadi saya cuma pakai 41 aja. Nah, lalu untuk analisis statistik deskriptif pada persamaan penelitian 1, variabel dependen yang diproyeksikan dengan ROA itu memiliki nilai maksimum 4% yang tercatat pada BCA Bank Sentral Asia pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Sedangkan minimumnya minus 4,9 yang tercatat pada perusahaan Bank Permata tahun 2016. Untuk variabel independennya yang FAHU itu nilai minimumnya min 4,06 yang tercatat pada Bank Mayapada, dan nilai maksimumnya 6,22 yang tercatat pada Bank BCA tahun 2016. Untuk variabel independen kedua yaitu STAFA memiliki nilai maksimum 19,45% pada Bank Jitras tahun 2018, sedangkan minimumnya minus 4,6427 yang tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Banten tahun 2019. Lalu untuk variabel independen kedua ada FACA, nilai maksimumnya 0,620% pada Bank Amarta tahun 2018, dan nilai minimumnya minus 0,436 Permata tahun 2016. Untuk variabel kontrol pertama yaitu bank size, nilai maksimumnya 32,096 yang tercatat pada perusahaan Bank Maya pada tahun 2018, dan minimum sebesar 14,67 yang tercatat pada Bank Ina Perdana tahun 2016. Lalu untuk variabel kontrol kedua yaitu leverage, ada nilai maksimumnya 0,9321 tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Banten tahun 2018, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,101% yang tercatat pada perusahaan Bank Ganesha. Nah, ini persamaan penelitian kedua, Pak. Untuk persamaan penelitian kedua memiliki nilai maksimum sebesar 4, itu tercatat pada perusahaan Bank Sentral Asia pada tahun 2016, 2018, dan 2019, sedangkan nilai minimumnya min 9,58 pada Bank Pembangunan Daerah Banten tahun 2016. Untuk variabel independen pertama yaitu yaitu FAIC, nilai maksimumnya itu sebesar 8,91 yang tercatat Maret tahun 2019, sedangkan minimumnya minus 12,01 pada Bank Pembangunan Daerah Banten. Kontrol pertama yaitu bank size, untuk nilai maksimumnya 32,16% yang tercatat pada Bank Maya pada tahun 2018, dan minimumnya 14,67 yang tercatat pada Bank Ina Perdana. Lalu untuk variabel kontrol kedua average, nilai maksimumnya 0,921% yang tercatat pada Pembangunan Daerah Banten tahun 2018, sedangkan minimumnya 0,1
0,101% yang tercatat pada perusahaan Bank Indonesia. Lalu persamaan penelitian ketiga, untuk variabel dependen yang diproyeksikan dengan ROA, nilai maksimumnya sebesar 4% yang tercatat pada BCA tahun 2019, sedangkan nilai minimumnya minus 4,8 yang tercatat pada perusahaan Bank Pembangunan Daerah Banten tahun 2020. Untuk variabel independen pertama, yaitu FAIC, nilai maksimumnya 7,25% yang tercatat pada Bank Amar, lalu nilai minimumnya minus 5,126% yang tercatat pada Bank Pembangun Daerah Banten tahun 2016. Untuk variabel independen yang kedua, yaitu Stafa, nilai maksimumnya 3,84% yang tercatat Bank Harda Internasional 2019, sedangkan nilai minimumnya minus 9,77 yang tercatat pada Bank QNB Indonesia pada tahun 2019. Independen kedua, yaitu Value Added Capital Improvement, itu nilai maksimumnya 0,798% yang tercatat pada Bank Amar, dan minimumnya minus 0,354 yang tercatat pada Bank Mega. Untuk variabel pandeminya, nilai minimumnya untuk variabel pandemi, nilai min-nya itu 0,5 dengan standar deviasi 0,5031. Untuk nilai minimum variabel ini adalah 0 pada perusahaan memiliki laporan keuangan sebelum masa pandemik serta nilai maksimumnya 1. Untuk variabel kontrol pertama, yaitu bank size, memiliki nilai maksimum 32,16% yang tercatat pada Bank Mayapada, sedangkan nilai minimumnya 15,38% pada Bank Ganesha. Lalu variabel kontrolnya memiliki nilai maksimum sebesar 0,932% yang tercatat pada Bank Pembangunan Daerah Banten, dan nilai minimumnya 0,299 yang tercatat pada Bank Bisnis Internasional. Nah, untuk persamaan penelitian yang terakhir, itu variabel dependen yang diproyeksikan dengan ROA memiliki nilai maksimum 4% yang tercatat pada Bank BCA, dan nilai minimum minus 3,36 yang tercatat pada Bank Jitras Indonesia. Untuk variabel independennya, Value Added Capital memiliki nilai maksimum 0,85% pada perusahaan Bank Amar, sedangkan minimumnya minus 4,42 pada Bank Pembangunan Daerah Banten. Lalu pandemi, untuk nilai minimumnya variabelnya adalah 0, yaitu pada perusahaan memiliki laporan keuangan sebelum masa pandemi, serta nilai maksimumnya adalah 1, Pak. Variabel kontrol pertama itu bank size, nilai maksimumnya yaitu 32,16% pada Bank Mayapada, sedangkan nilai minimumnya 15,38% pada Bank Ganesha. Untuk variabel kontrolnya leverage memiliki nilai maksimum sebesar 0,932 pada Bank Pembangunan Daerah Banten, sedangkan nilai minimumnya 0,299% yang tercatat pada perusahaan Bank Bisnis Internasional. Lalu masuk ke analisis regresi data panel, yaitu dilakukan 3 uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji language multiplier, Pak. Nah, ini untuk uji Chow-nya, Pak. Iya. Pada persamaan penelitian 1, memiliki nilai cross-section chi-square sebesar 0,00. Tabelnya ada nama tabelnya. Halo, tabel itu ada namanya nggak? Nama tabelnya, tabel berapa itu? Dini. Ini, Pak. Nama tabel nggak? Kasih nama tabelnya, tabel apa namanya? Oke, Pak. Tabel uji Chow gitu ya, Pak? Iya, nama tabelnya. Kok belum ada nama tabel? Sama sumbernya di mana? Iya, Pak. Kasih tabel, kasih nama ya. Itu kalau di sini penjelasan bukan lihat tabel berapa, di penjelasan kasih tahu. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Tabel 1, tabel 2, 3 atau apa? Kalau sekian, dia 4, berarti tabel 4 titik berapa? Iya? Iya, 4 titik. Oke, Pak. Semua tabel kasih namanya, kasih nama burut ya. Ya, terus. Iya, baik, Pak. Ya. Saya masuk langsung ke uji Hausman ya, Pak. Uji Hausman pada persamaan penelitian 1, yaitu probabilitasnya 0,788. Terus untuk persamaan penelitian 2, probabilitasnya 0,878, dan persamaan penelitian 3, probabilitas 1, persamaan penelitian 4 juga 1. Di sini saya menggunakan random effect model. Nah, lanjut ke uji language multiplier. Untuk uji LM ini, Pak,
persamaan penelitian 1-4 memiliki cross section based pay. Lanjut ke ini ya Pak, uji normalitas ya Pak. Ya. Nah, untuk uji normalitas persamaan penelitian pertama itu nilai probabilitas jarak kebenarannya 0,22 dan jumlah observasinya sebanyak 144. Nah, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada persamaan penelitian 1 ini berdistribusi normal. Untuk penelitian 2, nilai probabilitas jarak kebenarannya sebesar 0,054634 dan jumlah observasi sebanyak 5. Nah, dapat disimpulkan data pada persamaan penelitian 2 ini berdistribusi normal. Untuk penelitian 3, nilai probabilitas jarak kebenarannya 0,211 dan jumlah observasi sebanyak 80. Data yang digunakan pada persamaan penelitian 3 ini berdistribusi normal juga, Pak. Dan persamaan penelitian terakhir memiliki nilai probabilitas jarak kebenaran sebesar 0,232 dan nilai jumlah observasinya sebanyak 76. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa data yang digunakan pada persamaan penelitian 4 ini berdistribusi normal. Untuk uji medical, pada persamaan penelitian 1-4, hubungan antara variabel independen yang memiliki nilai di bawah 0,9 itu dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian 1-4 terbebas dari masalah multi-call, Pak. Nah, lanjut ke uji heteroskedasitas. Nah, pada penelitian ini, pada persamaan penelitian 1, 2, dan 4, itu probabilitasnya masing-masing variabel independen di atas 0,5 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedasitas, Pak. Nah, pada persamaan penelitian 3, ini Pak, terbebas dari masalah hetero itu dengan dilakukan treatment white diagonal, Pak. Ini, Pak. Ya, terus. Nah, ini untuk uji autokorelasi. Ini untuk, nah lanjut ke ini ya Pak, regresi berganda. Nah, untuk analisis regresi berganda pada persamaan penelitian 1, variabel Fahu ini Pak, variabel Fahu berpengaruh secara positif, terus variabel Staffa tidak berpengaruh, Faca berpengaruh secara positif, bank size juga berpengaruh, kalau leverage berpengaruh secara negatif. Nah, untuk persamaan penelitian kedua, FITM berpengaruh, bank size berpengaruh. Untuk persamaan penelitian ketiga, Fahu berpengaruh, Staffa berpengaruh, Faca tidak berpengaruh, D pandemi berpengaruh, bank size tidak berpengaruh, dan leverage tidak berpengaruh. Untuk persamaan penelitian yang terakhir, FITM di pandemi berpengaruh, bank size berpengaruh, dan leverage tidak berpengaruh. Udah sih Pak, ini juga untuk koefisien determinasinya. Udah belum itu berhasil ya? Udah Pak, saya baru sampai aja sih Pak, baru Oke, sampai. nanti kamu teruskan analisis hasil ya? Analisis hasil teruskan Iya, ya? berarti saya lanjut ke pembahasan hasil penelitian ya Pak? Iya, analisis hasil sama seperti lihat tuh ini ya, pembahasan hasil penelitian itu kamu subkan berdasarkan permasalahan kamu ya? Oke, baik Pak. Ya, makasih banyak ya, makasih Dini ya. Ya, Berikutnya Pak. silakan. Oke, berikutnya silakan. Ayo cepat berikutnya. Betul Pak Joni dulu, Pak Joni. Pak Joni dulu.
Aduh, silakan supaya yang mau silakan mau dulu silakan. Terakhir aja Pak Parta. Hah? Saya terakhir aja ya. Oke. Saya mau dengar dulu dari teman-teman itu. Ya. Oke, Saya boleh nggak, siapa lagi? Pak? Silakan boleh dilihat. Oh, kamera dibuka dia. Apa ya? Kamera dibuka. Pak, saya izin live ya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Pak, saya mau minta tanda tangan laporan koreksi Sempro. Oh, itu aja. Yang itu bab 4 belum? Bab 4-nya hari ini mau olah data, Pak. Terus Oh, saya iya, mau terus? infoin kemarin saya udah presentasi laporan magang sama Bu Lady, Pak. Oh iya. Kamu Jadi Bu Dewi udah penguji siapa aja? Pengujinya? pengujinya Pak Komar sama Bu Lady. Udah boleh udah tanda tangan udah. Udah, tinggal minta tanda tangan Bapak. Ya, kirim aja ya. Ya, terus kemarin Bapak nginvite saya ke bimbingan penguji. Apa tuh? Bapak nginvite saya ke grup bimbingan penguji. Loh, habis nomor kamu beda sih. Iya, saya berarti izin live di grup situ ya, Pak? Lu, aduh. Kamu sih, saya pikir kamu itu nomornya kok beda sih. Kemarin saya WA Bapak minta tanda tangan, terus Bapak kira saya penguji Bapak. Bapak kira Bapak penguji saya. Oh iya, udah. Berarti saya kirim email aja ya, Pak? Oke. Email aja. Seperti Ya, biasa. saya mau olah data hari ini ya, Pak? Iya, oke, siapkan. Berarti Cepat, minggu depan saya baru izin saya screen ya, Pak? Iya. Oke. Ya, makasih Banyak ya, cepat Pak? ya. Cepat ya. Iya, Pak. Kamu Makasih, Pak. itu kasih tahu dong kalau WA itu kasih tahu Pak, saya bimbing Bapak gitu. Kasih tahu. Iya, oke, Pak. Ini kelengkap dong ya. Iya, Pak. Saya suka lupa saya. Iya, oke, Pak. Kalau lihat wajah boleh ingat saya. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sama sisi berikutnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan berikutnya. Assalamualaikum Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suaranya kedengaran jelas nggak Pak saya Pak? Kedengaran sih kadang-kadang hilang timbul. Coba ngomong. Pak, udah ya? Udah. Oke, saya izin share screen ya Pak. Ya silakan. Terakhir itu kan bimbingan tanggal 18 Desember Pak. Terus nunggu ACC Bu Etika. Terus sekarang udah. Terus Bapak minta lanjut ke bab 4 kan Pak. Ya, ini terus? udah selesai sampai bab 5. Ya. Saya baca Pak. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report. Itu belum ada itunya. Share screen belum ada. Oh, Belum. Share screen mana tuh? Hasilnya mana? Share-nya mana? Share screen-nya. Berarti your entry screen itu present your entry screen. oh ini. Udah masuk belum Pak? Belum. Ya. Udah. Lagi loading nih. Oke. Jadi di zoom lagi nih. Baik. Cukup Pak. Ya, tapi ini kurang gede ya tampilannya. Tampilannya bukan yang ukuran fontnya, cuman layar kamu itu kecil tampilannya. Kamu di HP ya? Di Itu gede itu, udah gede lagi. Ini gede itu. Bukan tampilan tadi udah kamu gedein tuh kayaknya. Itu gede lagi dong. loading Pak. Layar kamu itu mepet ke itu nggak bisa digedein ya. Layar bukan fontnya, layarnya. Oh, ini udah maksimal. Maksimal. Oh. Ya udah itu aja, itu udah ada. Oke. Ya udah. Ini menggunakan data sekunder merupakan annual report perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai 2020 dan dipublikasikan oleh website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Kriteria perusahaan yang dijadikan sebagai kalkulasi adalah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 yang berjumlah 8 perusahaan. Untuk mendapatkan sampel dengan kriteria tertentu, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampelnya. Adapun kriteria tersebut antara lain, yang pertama penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional yang
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua, produk memiliki persentase kepemilikan asing 25%. Dan yang ketiga, yang tahun 2016. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan di tingkat perusahaan sehingga menjadi tinggal. Berdasarkan kriteria sampel di atas, perusahaan yang dijadikan sampel penelitian terdapat 8 perusahaan. Hasil penelitian, statistik deskriptif. Menurut Ghazali 2016, statistik deskriptif memiliki gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Kemencengan distribusi hasil statistik deskriptif adalah sebagai berikut. Tabel hasil uji statistik deskriptif. Berdasarkan dari penelitian yang telah disajikan dalam tabel di atas, dapat diketahui gambaran dari variabel dependen dan masing-masing variabel independen sebagai berikut. Yang pertama, transfer pricing. Transfer pricing mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,55, nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar 0, standar deviasi sebesar 0,54, dan nilai varian sebesar 0,254. Mengacu pada nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, yaitu 0,55, lebih besar dari 0,504, yang berarti bahwa sebaran nilai transfer pricing sangat baik atau tidak terdapat penyimpangan yang cukup besar antara nilai terendah dan tertinggi pada variabel transfer pricing selama periode penelitian. Yang kedua, beban pajak. Beban pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 20,0650, nilai maksimum sebesar 27,65, nilai minimum sebesar 14,37, standar deviasi sebesar 4,41163, dan nilai varian sebesar 19,467. Mengacu pada nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, yaitu 20,0650, lebih besar dari 4,41163, yang berarti bahwa sebaran nilai beban pajak sangat baik atau tidak terdapat penyimpangan yang cukup besar antara nilai terendah dan tertinggi pada variabel beban pajak selama periode penelitian. Dan yang ketiga, tunneling insentif. Tunneling insentif mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,68, nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar 0, standar deviasi sebesar 0,474, dan nilai varian sebesar 0,225. Mengacu pada nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, yaitu 0,68 lebih besar dari 0,474, yang berarti bahwa sebaran nilai tunneling insentif sangat baik atau tidak terdapat penyimpangan yang cukup besar antara nilai terendah dan tertinggi pada variabel tunneling insentif selama periode penelitian. Dan yang terakhir, mekanisme bonus. Mekanisme bonus mempunyai nilai rata-rata sebesar 1,4063, nilai maksimum sebesar 21,64, nilai minimum sebesar minus 30,10, standar deviasi sebesar 7,05215, dan nilai varian sebesar 49,733. Mengacu pada nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, yaitu 1,4063, lebih kecil dari 7,05215, yang berarti bahwa sebesaran nilai mekanisme bonus kurang baik atau terdapat penyimpangan yang cukup besar antara nilai terendah dan tertinggi pada variabel mekanisme bonus selama periode penelitian. Ini overall test. Langkah pertama adalah menilai overall test model fit. Terdapat data untuk menilai overall model fit dilihat dari minus 2 log likelihood pada awal block number sama dengan 0 dan nilai minus 2 log likelihood pada akhir dari model minus 2 log likelihood adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Penurunan minus 2 log likelihood menunjukkan model regresi yang lebih baik, atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan setelah fit dengan data. Hasil model fit adalah sebagai berikut. Tabel hasil iteration block 0. Hasil uji iteration block 1. Berdasarkan tabel titik 2 dan titik 3 dapat dilihat perbandingan nilai antara minus 2 log likelihood pada awalnya itu 55,051 dan nilai minus 2 likelihood
pada akhir yaitu 39,604. Antara nilai tersebut memiliki penurunan sebesar 15,447 yang dimana berarti keseluruhan model regresi logistik yang digunakan adalah model yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan telah fit dengan data. Uji goodness of fit memastikan bahwa tidak ada kelemahan kesimpulan dari model yang diperoleh. Hosmer dan Lemeshouse goodness of fit test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai Hosmer dan Lemeshouse goodness of fit test statistik sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model nilai dengan nilai observasinya. Sehingga goodness of fit test tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer dan Lemeshouse goodness of fit test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya. Atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. HO, model mampu untuk menjelaskan data. HA, model tidak mampu dalam menjelaskan data. Hasil Hosmer and Lemeshouse goodness of fit adalah sebagai berikut. Berikut tabel hasil uji coba. Hasil uji Hosmer dan Lemeshouse. Nilai chi-square sebesar 18,012 dan nilai signifikan sebesar 0,021 yang dimana 0,021 lebih kecil dari 0,05. Yaitu menunjukkan HO ditolak sehingga model tidak mampu menjelaskan data. Untuk mengatasi hal ini, maka penulis melakukan penambahan variabel interaksi antara variabel independen. Variabel interaksi atau variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil Hosmer dan Lemeshouse goodness of fit dengan variabel interaksi adalah sebagai berikut. Setelah melakukan penambahan variabel interaksi, maka hasil yang didapat yaitu nilai chi-square sebesar 14,185 dan nilai signifikan sebesar 0,077 yang dimana 0,77 lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan HO diterima atau sehingga model mampu menjelaskan data pengaruh beban pajak, tunneling insentif, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing. Menurut Ghazali, Nagelkerke's R-square merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai Nagelkerke R-square dapat diinvestasikan sebagai R kuadrat pada multiple linear regression. Memiliki nilai yang besarnya variasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1, maka model dianggap sebagai goodness of fit. Sementara mendekati nilai 0, maka model semakin tidak goodness of fit. Berikut hasil ujinya. Dapat dilihat sebesar 0,429 dan Cox and Snell R-square sebesar 0,320 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,429 atau 42,9% dan sisanya 57,1%. Terdapat pada faktor lain di luar model yang dapat menjelaskan variabel dependen. Classification plot. Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik terhadap data dengan menilai besarnya ketepatan klasifikasi data observasi terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% menunjukkan model yang digunakan fit terhadap data. Hasil classification plot sebagai berikut. Dapat dilihat jumlah sampel yang tidak memiliki hubungan istimewa, yaitu 18 sampel. Tidak ada data yang benar-benar tidak memiliki hubungan istimewa dan yang seharusnya tidak memiliki hubungan istimewa, namun memiliki hubungan istimewa sebanyak 18 data. Jumlah sampel yang memiliki hubungan istimewa yaitu 22 sampel. Tidak ada data yang benar-benar memiliki hubungan istimewa dan yang seharusnya memiliki hubungan istimewa, namun tidak memiliki hubungan istimewa sebanyak 22 data. Selain itu, menunjukkan juga nilai overall percentage sebesar 55% yang berarti ketepatan model penelitian ini sebesar 55%. Model regresi logistik menghasilkan rasio peluang yang dinyatakan dengan transformasi
fungsi logaritma. Dengan demikian, fungsi transformasi log atau 1n diperlukan untuk p-value. Logit transfer pricing merupakan log dari peluang dengan kemungkinan terbesar nilai peluang adalah 1. Hasil model regresi logistik sebagai berikut. Dari persamaan mode analisis regresi logistik di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Koefisien regresi beban pajak sebesar 0,373 dengan odd ratio sebesar 1,453. Yang artinya, jika beban pajak naik satu satuan, maka kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing akan meningkat 1,453 kali dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Yang kedua, koefisien regresi tunneling insentif sebesar minus 3,007 dengan odd ratio sebesar 0,49. Yang artinya nilai tunneling insentif menurun satu satuan. Maka kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing akan meningkat 0,49 kali dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Yang ketiga, koefisien regresi mekanisme bonus sebesar 0,114 dengan odd ratio sebesar 1,120. Yang artinya, jika mekanisme bonus naik satu satuan, maka kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing akan meningkat 1,120 kali dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Partial test pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat beban pajak, tunneling insentif, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing secara parsial. Penggunaan pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikan alfa 5%. Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen secara parsial. Berikut penyusunan formulasi hipotesis satu sisi. Hasil pengujian hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut. Pada variabel beban pajak, nilai probabilitas sebesar 0,006, nilai ini menunjukkan bahwa beban pajak memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka p-value kurang dari 0,05 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian berarti variabel beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing. Pada variabel tunneling insentif, nilai probabilitas p-value sebesar 0,009. Nilai ini menunjukkan bahwa tunneling insentif memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka p-value yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, variabel tunneling insentif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing. Yang ketiga, pada variabel mekanisme bonus, nilai probabilitas sebesar 0,104 menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Implikasi manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel beban pajak, tunneling insentif, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing perusahaan multinasional yang listing di BEI pada periode 2016 sampai 2020. Setelah peneliti melakukan analisa terhadap laporan perusahaan, maka hasil yang didapat sebagai berikut. 1. Pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing perusahaan multinasional listing di BEI. Hasilnya, variabel beban pajak memiliki koefisien sebesar 0,373 dan nilai probabilitas sebesar 0,006. Nilai ini menunjukkan bahwa beban pajak memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan multinasional. Hasil ini sesuai dengan penelitian Novi Wafiro dan Niken India Hapsari 2015 yang menyatakan Winda Hartati, Desmiawati, dan Julita 2012, Diki Supriyanto, dan Raisa Pratiwi 2017 yang menyatakan beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing. Adanya pengaruh positif dan signifikan beban pajak terhadap transfer pricing berarti perusahaan meningkatkan beban pajak
seiring dengan meningkatkan kegiatan transfer pricing di perusahaannya. Hasil ini dikuatkan dengan grand teori yang dijelaskan melalui teori akuntansi positif pada hipotesis biaya politik yang dimana perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar dapat dikenakan pajak penghasilan yang tinggi, sehingga diharuskan juga memenuhi standar kinerja yang lebih tinggi. Beban pajak yang terlalu besar yang harus dibayarkan kepada negara dapat mengakibatkan perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik transfer pricing agar dapat menekan dan atau meminimalkan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, hal ini juga didukung dengan teori keagenan di mana manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Yang kedua, hasil pada variabel tunneling insentif memiliki koefisien sebesar minus 3,007 dan nilai probabilitas sebesar 0,009. Nilai ini menunjukkan bahwa tunneling insentif memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka p-value kurang dari 0,05 yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, tunneling insentif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing. Adanya pengaruh negatif dan signifikan tunneling insentif terhadap transfer pricing berarti perusahaan menurunkan kegiatan tunneling insentif seiring dengan meningkatkan kegiatan transfer pricing di perusahaannya. Dengan kata lain, transfer pricing dilakukan untuk melakukan tunneling insentif kepada pemilik saham minoritas yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Hasil ini dikuatkan dengan grand teori yang dijelaskan melalui teori keagenan di mana agen dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas demi kepentingan mereka sendiri daripada membayar dividen kepada pemegang saham minoritas. Pengaruh mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil analisisnya pada variabel mekanisme bonus memiliki koefisien sebesar 0,114 dan nilai probabilitas sebesar 0,104. Nilai ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka p-value kurang dari 0,05, yang berarti HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Tidak adanya pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing menunjukkan bahwa untuk melakukan transfer pricing, perusahaan tidak terlalu memperhatikan mekanisme bonus. Hasil ini dikuatkan dengan grand teori yang dijelaskan melalui teori akuntansi positif pada hipotesis rencana bonus, yang dimana bonus yang diberikan pemilik perusahaan kepada direksi yang didasarkan atas besar laba yang dihasilkan, perusahaan cenderung menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan sehingga tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Lanjut bab 5 ya Pak. Jangan dibaca, dijelasin. Dibaca kan bisa aja anak SD bisa baca. Jadi baca dong ya. Jadi baca, dijelasin ya. Iya Kalau Pak. saya tutup nih, coba kamu jelasin 4 nih. Tutup nih. Tutup ya Pak. Coba dia jelasin 4 itu apa aja. Isinya apa aja. Jadi baca dong, isinya apa aja tuh. Kalau itu ketegasan orang lain bikin tuh. Kenapa? Coba kau jelasin 4 itu isinya apa. Jangan dibaca. Kalau nggak bisa jelasin berarti bukan kamu bikin itu aja. Ada kesimpulan saya. Coba jelasin 4 itu isinya apa aja. Ya, di bab 4 ini menguji pengaruh beban pajak, tunneling insentif, dan mekanisme bonus apakah berpengaruh terhadap transfer pricing. Pak, apakah ada yang masih perlu saya tambahkan atau bagaimana? Saya jelaskan lah tanpa melihat ini, jelaskan. Kau nggak bisa jelaskan kamu. Nervous.
Bisa jelasin nggak bisa? Gimana ya? Berarti nggak bisa jelasin tuh. Mana cara itu? Bang 4 bisa jelasin. Gimana, Pak? Oh, gimana lagi? Memang sangat apa sih suruh kamu menjelaskan bab 4 itu? Gimana lagi sih? Yang dibaca, kok gimana lagi sih? Udah, Sabtu besok kamu jelaskan bab 4 yang dibaca ya. Iya, Pak. Jelaskan Iya, dong. saya pelajarin lagi ya, Pak. Untuk cara Iya dong, menjelaskan. bisa jelaskan. Baca. Ya. Ya, Pak, Berikut maaf. siapa lagi? Berikut siapa Terima lagi? kasih. Silakan berikutnya siapa lagi? Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, berikut siapa lagi? Tutup nih, Dini, tutup nih. Tutup lagi. Saya coba kali ya, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Ini saya izin share screen ya, Pak. Bentar, Pak. Kayaknya. Coba camnya coba ditarik ke bawah supaya kelihatan ke atas supaya kelihatan wajahnya. Bentar, Pak. Anak namanya susah. Coba benerin dulu. Anak. Kayaknya Chrome-nya not responding, Pak. Boleh. Arya Bima jangan musuh orang PKI. Ronde astagfirullah. Arya Bima jangan musuh orang PKI itu. Maaf, Pak, tadi error. Ya. Terlihat nggak, Pak? Lagi loading. Oh iya. Coba digedein lagi tuh, di zoom lagi. Saya gini, Pak. Iya, udah. Ya, ceritakan praktisinya, Pak, ceritakan. Jadi ini, Pak, kemarin waktu terakhir itu kan diminta untuk baca-baca lagi dan nambahin variabel kontrol ya, Pak. Iya. Nah, itu setelah saya baca-baca, waktu itu kan Pak Muklis sama Bu Ledi itu nyaranin saya buat nambahinnya ROA. Dan di jurnal acuan sama jurnal terdahulu saya itu memang banyak yang menggunakan ROA ini, Pak. Ada yang dijadiin variable dependent, ada juga yang dijadiin kontrol. Jadinya saya ngambil ROA ini, Pak, untuk penambahan variable kontrolnya. Jadi ada 3. Iya, oke. Ini itu sih, Pak. Berarti ini ROA aja ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Ya, itu nambahin itu. Saya kemarin nambahin itu sama buat yang di bab 4 itu, Pak. Kalau misalnya ada data yang nggak lengkap itu nggak apa-apa ya, Pak, dipakai aja? Buat yang sustainability report-nya. Apa? Bentar, Pak, saya ke bab
buat di sustainability report-nya itu Kenapa? kan saya pakai 1 buat yang mengungkapkan sama 0 buat yang tidak mengungkapkan. Nggak apa-apa ya, terus kenapa? Berarti kalau ada ini kan ada beberapa perusahaan yang emang nggak ngungkapin gitu Pak di tahun 2016, 17, dan 18 itu tetap dimasukin aja berarti nggak apa-apa Pak? Ya, masukin aja. Oke, ini saya di bab 4 itu saya baru di 4.1. Nah, tapi yang belum tuh tinggal outlier Pak, karena kan kalau yang berdasarkan kriteria itu karena jadinya dipakai semua walaupun nggak ngungkapin jadinya berarti tinggal outlier aja ya Pak? Ya. Ya, saya baru sampai situ sih Pak, masih mau hitung buat yang apa namanya ROAK bukan, mau ngumpulin data-datanya gitu Pak, yang total aset kayak gitu-gitu Pak. Oke, silakan ya. Iya. Cepat Iya, ya, Pak. anak-anak cepat ya. Iya Pak, siap Pak. Ya, jangan lama-lama. Iya. Oh, laporan magang gimana, udah selesai? Udah Pak, kemarin baru aja presentasi. Oh, cepat, siapa bimbingnya? Ya, udah presentasi, Sama udah siapa dikumpulin bimbingnya? juga. Sama Saya siapa? sama Bu Wiwi Pak. Oh, cepat ya. Iya, soalnya Ya. kemarin kan saya juga 2 perusahaan. Jadi OJK kemarin sama itu BTN. iya Pak, terus Oh. langsung kemarin hari Kamis presentasi, terus hari Jumatnya ngumpulin ke sana. Oh iya. Ya. Cepat ya, oke. Iya Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, nah, sama-sama. Ya. Tutup lagi ya, ini ditutup ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Aduh, kalamun. Ganggu lai. Aku di Pekanbaru, lagi di Pekanbaru. Aduh, pendek ya. Coba.